Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada kesempatan kali ini, Ustazah juga ingin membacakan terjemahan surat Al-Hajj ayat kelima yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, anak-anakku, ayat ini menerangkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita umat manusia sejak dari alam rahim ya sampai usia bayi, kemudian berangsur-angsur sampai dengan usia dewasa. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mensyukuri karunia Allah ini ya. Baiklah anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia, selanjutnya zat gizi dalam makanan, gerak tari, dan pengamalan sila kedua Pancasila. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan artinya bertambah tinggi dan berat badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Sama seperti sesuai ayat tadi ya. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang pertama yaitu makanan, yang kedua kebiasaan berolahraga, serta yang ketiga adalah gen dari orang tua atau keturunan. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama yaitu makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat adalah buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang kelima yaitu susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Biasanya makanan ini kita kenal sebagai makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Makanan yang sehat itu mengandung yang pertama karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber makanan untuk membuat energi. Zat karbohidrat bisa didapatkan dalam bentuk gula, serat, dan pati. Karbohidrat bersumber dari roti putih, kue, soda, popcorn, nasi, jagung, papeda, biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan roti coklat. Protein. Protein merupakan zat pembangun tubuh makhluk hidup, hormon, dan juga enzim. Protein didapatkan dari telur, kacang almond, dada ayam,
oat, keju cottage, keju Swiss, keju parmesan, mozzarella, yogurt, susu, brokoli, daging tanpa lemak, daging ikan, dan juga udang. Berikutnya yaitu makanan yang mengandung lemak. Ya, lemak jadi dibutuhkan juga oleh tubuh. Lemak merupakan sumber energi yang melindungi tubuh, dapat menggantikan karbohidrat dan mendukung fungsi tubuh lainnya. Lemak berasal dari alpukat, keju, coklat, lemak ikan, biji-bijian, minyak zaitun, minyak kelapa, lemak hewan, es krim, dan mentega. Kemudian mineral. Ada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar yaitu kalsium, fosfor, magnesium, sodium, natrium, klorida, dan belerang. Mineral lainnya dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti besi, mangan, yodium, tembaga, seng, kobalt, fluoride, dan selenium. Mineral didapat dari makanan seperti garam dapur, kecap, susu, dan produk olahan susu, kuning telur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau. Selanjutnya ada vitamin. Ya. Vitamin bisa didapatkan dari susu, susu kedelai, jamur, kentang, brokoli, daging, ikan, jeruk, paprika, tomat, pisang, bayam, wortel, ubi, asparagus, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang lainnya. Nah, dari makanan-makanan tersebut ya, ada banyak vitamin. Vitamin A sumbernya wortel, pisang, pepaya, susu, hati ayam atau hati sapi. Fungsinya menjaga kesehatan mata dan imunitas tubuh. Nah, jika kekurangan akan mengakibatkan rabun senja dan katarak. Kemudian vitamin B dapat diperoleh dari daging merah, daging ayam, telur, susu, sapi, bayam, kembang kol, mentimun. Fungsinya memelihara fungsi organ otak, mata, pencernaan, saraf, jantung, metabolisme sel, serta pembentukan sel darah merah. Akibat jika kekurangan, gangguan pada sistem saraf, gigi berlubang, iritasi, radang pada lidah, hingga badan terasa sangat lemas. Kemudian vitamin C, ini terdapat pada jeruk, tomat, arbe, stroberi, asparagus, kol, susu, mentega, dan ikan. Fungsinya membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah dan meningkatkan daya tahan tubuh sebagai antioksidan. Jika kekurangan akan mengalami anemia, gusi berdarah, membuat luka sulit sembuh. Vitamin D terdapat pada ikan, telur, hati, jamur, kedelai, susu, udang, tiram, dan paparan sinar matahari. Fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang. Jika kekurangan akan mengalami radang sendi, diabetes, dan rakitis. Vitamin E terdapat pada minyak sayur, gandum, padi-padian, dan kuning telur. Fungsinya melindungi sel-sel dari kerusakan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan sel darah merah, serta memperlambat penuaan. Akibat jika kekurangan yaitu gangguan saraf dan otot ataupun anemia hemolitik. Fungsi gizi bagi manusia. Yang pertama, sebagai pembentuk sel jaringan tubuh. Zat gizi yang termasuk untuk membentuk sel jaringan tubuh adalah air, mineral, dan protein, menggantikan jaringan yang sudah tidak berfungsi ataupun jaringan yang sudah rusak. Fungsi berikutnya, sebagai penghasil energi tubuh. Zat pembentuk energi dalam tubuh manusia adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengatur fungsi dan reaksi biokimia tubuh atau stimulansia. Zat vitamin lah yang membantu proses reaksi biokimia dalam tubuh hingga dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan belajar gerakan kuat dan gerakan lemah ya di Ayo Menari. Yang pertama yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Lakukan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Angkat tangan kanan, kemudian angkat tangan kiri. Yang kedua, gerakan kedua, kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Lakukan dengan perlahan.
Selanjutnya, gerakan yang ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, kemudian bengkokkan menyerupai bentuk huruf U. Kalian perhatikan gambarnya, rentangkan tangan, kemudian bentuk huruf U. Gerakan yang keempat, gerakan memutar pergelangan tangan, lakukan secara perlahan. Gerakan yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Kemudian balikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan yang keenam yaitu gerak bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Selanjutnya, kita akan mengenal tari tunggal ya. Jenis tari berdasarkan koreografi. Ada tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dilakukan oleh seorang penari. Contohnya, tari gambir anom, tari kancet lasan, kemudian tari serimpi, tari golek manis. Selanjutnya adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah bentuk tarian yang ditarikan oleh 2 orang penari, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Contoh yang pertama yaitu tari serampang 12, kemudian tari zapin, tari bedaya, tari gambyong, dan tari golek menak. Selanjutnya adalah tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian disajikan oleh beberapa orang dari awal sampai akhir secara kompak dan harmonis. Contohnya tari tortor, kemudian tari saman. Selanjutnya ada tari kecak dan tari rentak besapi. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua. Sila kedua, Pancasila, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan oleh rantai emas. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Cara menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Kemudian, yang kedua, menghibur teman yang sedang sedih. Ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja bersama. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Nah anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari di pembelajaran tema 1 subtema yang kedua ini, yaitu zat gizi dalam makanan, pengamalan sila kedua Pancasila, gerak tari, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa mengeklik subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.